Terima kasih, jumpa lagi kita di Kick Andy Double Check. Di program Kick Andy Double Check yang kami undang adalah sosok atau tokoh yang menjadi pembicaraan di media mainstream maupun di media sosial. Biasanya tokoh ini diposisikan sebagai tokoh yang kontroversial, baik ucapannya, pandangannya, dan mungkin bahkan sikapnya. Siapa tamu kita kali ini? Dia adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan yang ke-12. Sosok ini sering disebut-sebut sebagai provokator. Siapa dia? Yusuf Kalla. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Sudah mau hadir di acara Kick Andy Double Check. Ya. Sebelum kita mulai, kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah permasalahan besar kita, tantangan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang ini. Kita kaya, siapa mengolahnya? Nikel hebat, tapi sebagian besar kelola oleh China. ribu kilometer jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalankan karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang jalan tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Utang sari setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Pak JK, Ya. pernyataan Anda kembali menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ya. Biasanya selalu begitu. Ya. Jadi yang terakhir Anda mengatakan bahwa 50% lebih ekonomi Indonesia dikuasai oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Ini menimbulkan tuduhan terhadap Anda bahwa pernyataan Anda itu bermuatan rasis. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Itu kan membaca fakta saja. Anda boleh lihat terbuka tiap bulan siapa orang terkaya di negeri ini. Dan itulah yang bungkus ekonomi kan. Contohnya dari 10 orang terkaya di Indonesia, 8 pengusaha Tiongkok, 1 orang India. Non Tionghoa cuma 1. Cuma Hairul Tanjung. Dari 100 pengusaha Indonesia yang kaya, itu 85 orang. Itu ada di terbuka, itu data yang dibikin oleh Forbes itu kan. Jadi artinya penguasaan ekonomi ini itu sangat besar dikuasai oleh orang yang kaya itu kan. Dan dari penelitian daripada Swiss Bank, jadi Swiss Bank, itu di Indonesia 1% orang menguasai lebih daripada 50% kekayaan, ya kan? Dan tentu ada relasinya. Jadi semua fakta saja yang kita kebukaan itu, dan ada tiap hari boleh Anda buka di internet. Iya, oke, itu fakta dan data. Jadi Anda tidak bohong ini. Tidak. Tetapi ketika ditempatkan pada konteks, ya, Anda dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan. Dan selama ini dari sejarah Pilkada DKI, Anda selalu diposisikan sebagai orang yang anti Tionghoa, anti Cina. Karena dulu kan ada Pilkada kompetisi antara Anies Baswedan dan Ahok. Dan Anda secara terbuka sering juga membiarkan orang-orang atau pendukung Anda menggunakan isu suku dan agama. Sehingga ketika Anda mengatakan itu, orang bertanya, apa pentingnya ada dikotomi antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha non-Tionghoa, sehingga Anda ungkapkan data ini. Begini, orang yang suka ngomong itu tidak membaca lengkap atau mendengar lengkap atau tidak mau melihat yang lainnya. Di pidato saya itu di ICMI kan, di ICMI. Ia mengatakan, kenapa mereka kaya? Karena mereka kerja keras dan cerdas menguasai pasar. Karena itu, saya katakan, baca betul. Karena dia tidak salah, karena dia bekerja keras dan cerdas. Yang salah kita ini atau Anda semua
Yang hadir, saya katakan kita, karena orang kita itu berarti orang pertama, orang kedua. Artinya yang hadir dalam pertemuan besar itu kan. Kita ini yang salah karena tidak bekerja keras dan tidak cerdas. Karena itu belajarlah sama mereka. Baca lengkapnya. Dan saya bukan hanya ngomong. Sebelumnya, 2 bulan sebelumnya saya ajak paguyuban masyarakat Tionghoa untuk pemuda-pemudanya berkumpul bersama dengan pemuda-pemuda masjid untuk tiap bulan berdiskusi bagaimana maju dalam usaha. Ini di mana? Kapan? Di sini sudah teken. Mereka teken. Ada di media. Dengan si Wilianto itu. Pemuda masjid saya kumpul. Dan saya minta mereka. Dan saya minta juga Sofyan, teman saya, Sofyan Wanandi, untuk bikin program dari Prasetya Mulia atau untuk bagaimana pengusaha-pengusaha muda Muslim ini dan masjid ini dapat diberi pengalaman-pengalaman dari pengusaha-pengusaha yang baik. Jadi bukan dalam konteks kebencian, konteks fakta mereka maju dan saya katakan dia tidak salah, tapi kita yang salah. Jadi sebenarnya itu konteks introspeksi. Anda boleh baca berulang-ulang dan tetap ada pidato Yusuf Kala di ICMI. Boleh buka aja. Baik, Anda meminta semua orang membaca atau mendengarkan secara lengkap. Iya. Jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya judulnya. Karena itu justru introspeksi ke dalam masyarakat, khususnya ICMI Islam ini. Kenapa mereka tidak maju dalam usaha? Dan itu bisa saya bilang, saya maju kok. Karena saya kerja keras dan mengetahui pasar. Kenapa Anda tidak maju? Kenapa mesti 10 itu cuma 1? Kenapa mesti 100 yang paling kaya cuma 15 saja? Jadi ini introspeksi untuk belajar. Dan saya follow up, bukan sebelum itu. Tanya itu Ketua Paguyuban Tionghoa itu Wilianto. Tujuannya apa Anda mempertemukan ini? Supaya dia belajar. Belajar bagaimana mau buka toko, bagaimana mulai usaha, bagaimana belajar. Karena saya bilang kalau itu didapatkan di sekolah itu gampang, tapi di belakang itu belajarlah di pengalaman orang yang maju. Mungkin orang yang berburuk sangka pada Anda atau yang tidak percaya omongan Anda seperti ini, ya, itu akan melihat kembali dari waktu ke waktu ucapan-ucapan Anda, pernyataan-pernyataan Anda. Karena kemudian kan Anda mengkritisi tenaga kerja asing China yang masuk ke Indonesia. Ya. Anda ribut itu. Ya. Kenapa Anda ribut? Itu prinsip nasional. Kalau ada investor asing, apa yang kita harap? Pertama, pajak. Kedua, tenaga kerja. Kemudian itu transfer teknologi. Kalau yang kerja itu sampai tenaga rendah pun orang asing, dan apa yang buat apa di investor asing? Buat di mana tenaga kerja? Banyak pengangguran, tapi datangkan buruh, bukan tenaga ahli, buruh didatangkan. Dari mana Anda tahu bahwa mereka adalah buruh, bukan Saya tenaga tahu, ahli? Ada puluhan ribu di Morowali itu. Puluhan ribu. Hati-hati Anda ngomong seperti ini karena selalu dibantah, ya, terutama oleh Menko Marinvest tentang jumlah. Seakan-akan begitu banyaknya tenaga kerja. Begitu banyak. Kita boleh jadi saksi, ini kan daerah saya semua itu. Dengan sekian banyaknya, kenapa Anda yakin bahwa itu bukan tenaga ahli? Alah, kalau tenaga ahli kan satu proyek paling tinggi dibutuhkan 10 tenaga ahli. Buat apa satu proyek datangkan 1.000, 2.000 tenaga? Saya bikin proyek PLTA, proyek smelter juga, cuma 3 orang. Tenaga asing? Iya, cuma 3 orang. Ini nanti dipersoalkan juga ini. Bagi orang-orang yang sudah melihat Anda dari perspektif yang nggak percaya tadi. Iya. Itu Pak Yusuf Kala ngomong terus soal tenaga kerja asing. Di tempat dia juga ada tenaga asing. Itu dari China lagi. Tapi tidak kerja. Dia hanya mengawasi apa yang kita beli. Ini tidak ada tukang las. Ini tidak ada tukang pasang-pasang baja macam-macam. Semua orang Indonesia. Anak petani kita ajar. Dan saya bilang di mana? Kita ajar cuma 3. Boleh periksa nanti. Baik. Jadi dia dibanding ribuan. Ribuan tenaga yang masuk. Iya. Itu menurut Anda adalah bukan tenaga ahli. Bukan. Yang bisa sebenarnya dikerjakan oleh tenaga kerja kita. Bisa. Latih dulu. Ambil contoh apa aja yang bisa dikerjakan.
yang menurut Anda harusnya bisa dikerjakan Yang orang kita. pasang-pasang juga yang macam dengan cat macam-macam. Karena Anda juga mengerjakan proyek smelter, jadi Anda tahu. Tahu. Bisa semua kita kerjakan. Bisa. Jadi tidak ada sebenarnya pretensi bahwa itu karena dari China, Anda anti China. Saya buat teman banyak orang Cina. Tapi ini prinsip nasional dalam investasi harus memberikan lapangan kerja. Dan apa hasilnya, saya tanya. Kalau pajaknya diturunkan dari 10 ke 1. Sangkanya orang asing, dikirim ke Cina, and then apa manfaatnya sebenarnya dari Indo ke Indonesia? Kalau begitu caranya. Kalau tidak ada, ajar dulu. Tidak banyak BLK. Anda boleh ke Morowali, boleh setengah lihat itu bagaimana. Sekarang sih sudah agak turun karena pabriknya sudah jalan, tapi waktu konstruksi. Yang harusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia menurut Anda. Iya. Saya coba mewakili pemerintah ya. Aha. Karena pernyataan Anda ini dibantah. Pak Luhut bilang yang datang katakanlah 1.000, tapi dia melatih 5.000 tenaga kerja Indonesia. Jadi ada transfer of knowledge di sini. Iya, setelah jadi memang ada tenaga Indonesia, tapi tidak melatih. Tapi buat apa? Di Morowali sudah ada kampung Cina. Anda menyebut kampung Cina itu maksudnya Ada apa? begitu banyaknya orang Cina di sana itu. Pak JK ini jangan fitnah ya. Tidak. Boleh kita ke sana sama-sama lihat. Baik, jadi itu keyakinan Anda berdasarkan fakta. Iya. Dampaknya apa itu? Dampaknya tidak sesuai dengan rencana kita investasi asing itu agar orang bekerja. Membuat lapangan kerja. Kemudian bekerja, tapi dia tidak ada keahliannya untuk membangun sesuatu. Akhirnya semua tergantung lagi nanti. Ada ketergantungan sebenarnya. Anda adalah provokator yang membuat konflik di masyarakat menjadi semakin besar.